Dan di sini sistemnya adalah mereka ngedirect-nya orang-orang yang mereka kenal gitu loh, Kak. Oh Sulitnya di iya situ sih. sebenarnya. Jadi mereka nggak butuh pengalaman. Jadinya lebih butuh orang-orang yang udah mereka kenal. Dan di sini sistemnya adalah mereka ngedirect-nya orang-orang yang mereka kenal gitu loh, Kak. Oh Sulitnya di iya situ sih. sebenarnya. Jadi mereka nggak butuh pengalaman. Jadinya lebih butuh orang-orang yang udah mereka kenal kayak gitu. Ini agak sulit, Kak, sebenarnya ini. Dilema kok kayak gitu ya. Oke, berarti Mm-mm. kok kayak gitu caranya adalah harus ini kan harus kenal dengan orang yang ada di sana gitu ya. Betul. Mereka Harus punya punya mereka punya LinkedIn nggak, Sari? Nggak juga. Enggak juga ya. Jadi mereka tidak ada di dunia digital ya. sedih. Sedih banget. Ya ampun. Ya kalau kayak gitu sih ada dua opsi sih yang bisa saya lakukan. Pertama, kalau misalnya tadi pertanyaan pertama tuh gimana caranya buat resume gitu ya, CV untuk yang cetak gitu kan. Sebenarnya sama aja sih. Mau cetak atau enggak atau digital sama aja karena kan strukturnya tuh yang penting kuantitatif gitu kan. Maksudnya show don't tell gitu ya. Kita nggak bisa bilang kita adalah bertanggung jawab, jujur dan bekerja keras, tapi kasih tahu bekerja keras misalnya sudah melakukan HR merekrut 100 orang dalam waktu 3 bulan, sedangkan targetnya itu adalah 100 jadi 100% gitu kan. Itu adalah contoh bekerja keras. Itu I believe Sari udah melakukannya. Kemudian kalau misalnya cara approach mereka secara offline sih ya tinggal datang aja sih ke sana, Sari. Kemudian langsung tanya ke resepsionis dan titip CV. Jadi jatuhnya kayak zaman dulu ya, kayak gitu ya. Tapi emang kayak gitu. Dan gimana caranya? Cari cara nih supaya bisa dapat ke kontak si HR-nya yang ada di sana gitu. Apakah ikutan eventnya dia yang dia buat gitu kan, yang ada idenya gitu. Atau Sari bisa ikut event yang mungkin nggak ada dianya, tapi nanti bisa titip sama karyawan yang ada di sana gitu. Supaya nanti bisa di pass through ke si HR-nya dan ketika mereka butuh mereka bakal dapat Sari gitu. Dan Sari juga bisa ini sih sebenarnya banyak juga nih ada lowongan kerja di daerah Kalimantan gitu kan, ada grup Telegram gitu. Sari udah ikutan belum grup Telegramnya? Belum ya. Nah nanti I will give it to you ya di chat. Itu jadi grup Telegram di Kalimantan itu ada, tapi I don't know apakah itu specifically tadi Kalimantan Tengah ya? Betul. Apakah di Kalimantan Tengah atau memang whole Kalimantan, I don't know, tapi nanti coba dicek aja gitu. Jadi kalau misalnya memang seluruh channel di online sudah tidak ada, maka baru kita approach yang kayak tadi gitu. Atau Sari ada teman-teman gitu nggak ya, teman yang kerja di perusahaan di Kalimantan Tengah? Pas banget, Kak, sebenarnya hari ini tuh aku mau apply di salah satu rumah sakit gitu. Mereka ada kasih kabar bahwa ada loker gitu kan, tapi tanpa poster biasa. Nah ya udah akhirnya mau apply. Hari ini banget mau masukin gitu. Jadi emang ada kayak yang aku pikirin adalah gimana buat si aku kan nggak experience di bidang itu ya, Kak. Nah, aku ilmu komunikasi anyways. Nah, tapi yang mereka cari adalah IT. Nah, basically tapi aku belum ngerti yang mereka butuhkan dari sisi IT ini apa. Itu. Oke. Nggak ditulis di lowongan kerjanya. Nggak ada nih kan. Terus dilemanya adalah bagaimana aku membuat CV-nya dan bagaimana aku membuat surat lamaran kerjanya, Kak. Nah, biasanya kan, Kak, kalau dalam tulisan surat lamaran kerja itu ada tuh yang kayak berdasarkan info yang saya peroleh dari akun sosial media. Misalnya kan dari sosmed kayak gitu ya, Kak. Nah, kalau misalnya tanpa sosial media, aku nulisnya gimana dong, Kak? Berarti? Dapatnya dari mana? Poster di mana? Enggak, aku cuma dikabarin kalau misalnya di sini ada locker kayak gitu. Dikabarinnya bisa kasih Via telepon. itu, maksudnya via apa? Via telepon? Oh,
Oh, langsung ditelepon gitu. Sari ada lowongan Iya. kerja. Iya, soalnya tuh Seru yang banget. kerja di situ, ya kerja di situ temen gitu Oh. loh Kak, misalnya kayak Oh, gitu. berarti gini aja. Oke. Berdasarkan info yang saya dapatkan dari salah satu karyawan di perusahaan ini, bahwa perusahaan Oke. ini sedang mengadakan Buka. rekrutmen, yang membuka open rekrutmen di posisi ini. Posisinya HR tapi Oke. IT gitu. Enggak, mereka enggak HR sih yang ini. Aku jadi berapa waktu lalu coba udah yang HR di beda perusahaan, yang ini beda lagi Kak. Jadi aku coba di beberapa posisi gitu. Oh, I Kalau see, yang I see, I HR, see. ya, kalau yang HR rada optimis karena emang ada experience di situ dan maksudnya basicnya nggak jauh gitu kan. Kalau yang IT emang rada pesimis tapi mari kita coba kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya sih kalau misalnya saya jadi seorang rekruter ya, saya pasti bener sih Sari, saya pasti memprioritaskan orang-orang yang saya kenal dulu, biasanya gitu. Tapi bedanya gini, orang-orang yang saya kenal itu harus mempunyai requirement, tanggung jawab dan kompetensi yang saya butuhkan, gitu. Kalau misalnya dia tidak sesuai, maka saya akan cari ke pihak luar, bisa jadi buka di sosial media, bisa jadi buka di job portal, bisa jadi cari dari headhunter, recruitment consultant dan lain-lain gitu. Jadi gitu. Tapi ya balik lagi sih, kita harus tahu juga nih, misalnya mereka mencari seorang HR gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka mencari seorang HR, pasti kan pilihannya ada banyak ya. Ada pilihan yang fresh graduate, misalnya kayak Sari lah, fresh graduate. Abis itu ada juga yang berpengalaman gitu kan. Sari berarti hitungannya fresh graduate ya berarti, karena kan setahun lalu job desk-nya tuh lebih ke kreatif gitu kan ya. Dan ini masih pertama kali mencoba jadi HR. Dan ada juga yang berpengalaman. Nah, bedanya apa Sari? Kenapa ada yang berpengalaman dan kenapa ada yang fresh graduate? Karena banyak hal, tapi salah satunya adalah struktur gajinya. Jadi kalau misalnya dia nyari yang fresh graduate, maka pasti benefit compensation-nya lebih kecil dibandingkan yang berpengalaman dong, gitu kan. Tapi dari yang orang-orang yang fresh graduate ini, mereka bakal cari yang bagus nih, maksudnya yang at least mengerti lah, udah pernah punya pengalaman lah di bidang HR ini, atau mengerjakan apa yang dilakukan oleh HR ini. Nah, sebenarnya disitulah menurut gue Sari bisa masuk gitu, karena kan Sari pernah melakukan itu ya, dan gue nggak tahu sih gimana karakter job seeker yang ada di Kalimantan Tengah seperti tersebut, tapi berdasarkan yang udah gue baca dari CV-nya, resumenya Sari, cukup aktif tuh waktu di Semarang, pekerjaan di Semarang gitu. Nah, cuman baik lagi, kalau misalnya disclaimer nih, kalau misalnya Sari apply di posisi-posisi yang tidak ada hubungannya, boleh aja, cuman jangan berharap lebih gitu. Okay. Atau gini, tetap aja di apply karena memang kondisinya susah gitu kan. Tapi bilang juga tuh, saya juga open untuk posisi ini. Jadi setidaknya bisa jadi mereka akan mengconsider Sari kalau misalnya ada posisi atau lowongan yang cocok dengan Sari gitu. Dibandingkan tiba-tiba Sari nyari posisi IT kan, karena itu tuh banyak banget loh Sari. Ada IT hardware, ada IT software, ada programmer gitu kan. Nah, maksudnya aku kan juga ngerti basically itu ya Kak. Cuman maksudnya aku nggak bisa approach diri sendiri kalau misalnya aku nggak ngerti mereka butuhnya apa gitu loh. Sebenarnya poinnya itu, cuman ya balik lagi, kita coba dulu gitu kan. Bagian yang mana jadi kendalanya kita perbaiki berarti. Kayak gitu doang sih Kak. Soalnya di sini susah untuk, menurutku ya, aku pribadi, aku nggak ngerti karena aku biasa di Semarang itu potensinya gede gitu loh untuk diri sendiri dan untuk growth-nya cepat, dan mereka butuh sesuai yang misalnya kita skill-nya itu ada gitu kan. Nah di sini tuh nggak support untuk tempatnya dan nggak support untuk SDM-nya sementara mungkin gitu. Tapi menarik ya, itu memang salah satu challenge rekrutmen sih Sari, yang kita rekruter tuh pada bahas gitu. Pertama adalah challenge yang biasa dikasih itu yang kita temukan adalah gimana cara menemukan talent yang oke gitu di daerah-daerah gitu kan. Kemudian yang kedua adalah dilematis nih. Jadi kalau misalnya ada talent yang kurang oke, akhirnya kita ambil aja lah talent yang mendekati gitu kan. Nah, tapi sebenarnya di satu sisi ada orang-orang kayak Sari
gitu kan, yang tadinya dari Semarang, yang tadinya udah mengerti, udah ya maksudnya yang udah oke lah, udah lebih baik lah secara bisnis acumen, konteks, dan skill-skillnya juga udah terdevelop, kemudian pindah ke daerah gitu kan, tapi tidak tersebar gitu infonya gitu ya. Nah jadi kalau misalnya nanti saya bakal coba gather beberapa channel yang untuk lowongan kerja di Kalimantan gitu kan, kemudian I will try to contact my friends juga, siapa yang lagi cari posisi HR gitu ya dan sekitarnya di Kalimantan Tengah. Nanti kalau misalnya ada lowongan, I will share the job vacancy to you. Bahkan nanti CV-nya atau resumenya I will share lah langsung ke mereka yang sering cari di posisi di Kalimantan gitu. Nah tapi setelah itu sama-sama. Setelah itu kalau gitu gini deh, kalau misalnya memang Sari butuh cepat banget ya, setiap posisi apply aja. Memang akan agak membuat rekruter itu ribet ya, karena ini posisinya gue nyari IT, orang nyari HR gitu. Tapi berpositif thinking saja. Mana tahu dalam waktu dekat mereka akan mencari posisi HR gitu. Tapi bilang aja nanti di surat lamarannya, terima kasih misalnya saya mendapatkan info ini dari tadi misalnya apa segala macam sumbernya. Alasan saya untuk mengirimkan resume ini, profil ini adalah untuk melamar di bidang HR misalnya. Bilang aja gitu di bidang HR. Kenapa? Karena bilang aja, langsung curhat aja. Jadi mendapatkan simpatinya mereka. Sari kan anak ilmu komunikasi ya, tahu lah. Jadi di surat lamaran tuh buat aja, saya ingin apply untuk posisi HR. Saya tahu ini bukan waktu yang bukan saat yang tepat, tapi saya belum mendapatkan info banyak mengenai HR. Jadi kalau misalnya ada posisi HR yang lagi lowong dalam waktu dekat, tolong mohon bantuannya untuk info saya di sini, gitu aja. Jadi kayak sekarang tugasnya Sari adalah melempar gitu kan, membuat Sari berada di seluruh posisi atau seluruh perusahaan yang mereka punya. Nanti Sari juga bilang spesifiknya, saya mempunyai pengalaman gini kayak biasa di resume ya. Kemudian saya open untuk posisi early job gitu kan, early experience, atau magang nggak cari ya. Enggak, berarti bilang aja saya open untuk posisi fresh graduate atau early job lah, early professional gitu. Nah, udah. Jadi karena gini, biasanya kita bakal bisa langsung share di LinkedIn gitu kan. Kita approach networking orang di LinkedIn, karena kalau via LinkedIn kan lebih mudah kan ya. Orang udah ada di LinkedIn, kita bisa networking di sana. Cuma masalahnya adalah kebanyakan mereka punya LinkedIn gitu. Atau kalau mau bisa juga nih cara kedua nih, Sari cari ya di LinkedIn orang-orang yang ada di Kalimantan atau rekruter yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kesimpulan untuk tips PDKT dengan rekruter, mau itu secara online atau offline, itu ada 6. Yang pertama adalah kita harus buat resume yang kuantitatif. Selalu ingat, show don't tell. Nah, kalau misalnya secara offline, maka titipkanlah CV Anda ke pihak yang berkaitan dengan si rekruter, atau dalam kasus ini adalah resepsionis. Anda juga bisa ikut event yang diadakan oleh perusahaan yang Anda ingin lamar. Nah, habis itu kasih tahu juga kalau misalnya Anda lagi open untuk posisi lain. Kalau memungkinkan, Anda bisa curhat dalam tanda kutip dan dapetin simpati dari si rekruter tersebut. Setelah itu jangan lupa untuk connect juga itu dengan para rekruter yang ada di LinkedIn. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.